Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ayam yang enak banget. Ini ayam tadi sudah aku potong-potong. Aku pakai bagian paha atas dan juga paha bawah Flavis. Cuma tadi tak potong kecil-kecil biar nanti nggak terlalu kegedean. Karena ayam di tempat Flavi Kasih itu ayam boil tuh gendut-gendut banget. Sekarang kita siapkan tuh bumbu marinasinya. Ada kunir, ada kemiri, terus ada bawang putih juga. Kita ulek-ulek. Boleh juga di blender kalau misalnya Flavis mau, tapi kan cuma sedikit tanggung ya, mendingan diulek aja. Kita marinasi ayamnya pakai bumbu tadi selama kurang lebih 10 menit atau 15 menit juga nggak apa-apa. Sambil menunggu kita marinasi, kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Di sini kita mau pakai tomat Flavis. Ini aku pakai 3 karena yang 2 kecil-kecil, bagi Flavis yang adanya gede pakainya 2 aja. Tambahkan juga godong bawangnya kita iris-iris. Kemudian kalau sudah kita sisihkan. Nah, setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita pakai kunir, terus ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan juga ada kemiri. Tambahkan sedikit air kepada gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan wajan. Kita mau goreng terlebih dahulu ayamnya. Jangan lupa nanti sesekali dibalik Flavis biar nanti matangnya lebih merata. Nanti bagi Flavis ada yang nanya, Mbak Flavi, ini nanti matang atau enggak ya? Karena kan nggak diungkep dulu gitu kan. Flavis nggak usah khawatir, nanti tetap matang banget dan juga ayamnya empuk banget. Yang penting kalau goreng ayam kayak gini minyaknya nggak pelit-pelit. Nah, ini sudah matang, kita mau angkat. Nanti kita akan goreng lagi sisa ayamnya ya. Tadi karena aku gorengnya sedikit-sedikit, jadi aku goreng beberapa kali bagian. Cara gorengnya juga sama seperti tadi Flavis. Tinggal diceplin ke minyak panas, habis itu nanti dibolak-balik, terus diangkat. Sekarang kita mau tumis bumbu halusnya sampai nanti wangi banget. Jangan lupa Flavis, apinya kecil aja biar nanti bumbunya benar-benar tanek. Sekarang kita akan masukkan ayam sudah tadi kita goreng, aduk-aduk lagi. Biarkan ini tercampur rata dengan bumbu ya. Kalau sudah tercampur rata dengan bumbu, di sini kita akan tambahkan lagi air, tapi nggak usah banyak-banyak Flavis, sedikit aja. Ini supaya nanti bumbunya itu lebih merata dan juga lebih cepat ngeresepnya. Sini kita tambahkan juga ada garam sedikit aja dan juga kaldu bubuk sedikit dan ada juga gula sedikit. Nggak usah banyak-banyak karena ayam tadi kan sudah gurih, sudah asin juga ya. Jadi kasih sedikit aja. Kita biarkan nanti sampai bumbunya ngeresep. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru di sini kita akan masukkan bahan-bahan sudah tadi kita iris-iris. Tadi ada godong bawang dan juga ada tomatnya Flavis. Wah, ini tambah wangi, tambah seger juga karena kita pakai tomat ya. Jadi rasanya itu gurih, pedas, ada sedikit manisnya dan juga ada segernya karena kita pakai tomat. Aduk-aduk sebentar. Nah, ini udah siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget. Kita maem untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng toge yang enak banget. Ini togenya aku pakai toge kacang hijau Flavis. Bisa juga misalnya Flavis di rumah adanya toge kedelai, itu juga enak banget. Aku suka kedua-keduanya. Sekarang kita siapkan untuk bahan tambahannya. Aku mau pakai buncis. Buncisnya kita potong-potong, boleh potong-potong kayak gini ataupun mau serong-serong ya boleh, sesuai Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya itu cukup simpel banget hari ini. Kita cuma pakai bawang putih, kita iris-iris, terus juga tambahkan cabai. Buat Flavis mau pakai cabai rawit boleh, cabai gede boleh, cabai keriting juga boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita tumis sampai nanti benar-benar wangi. Sekarang kita siapkan terlebih dahulu wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bawang putihnya, biarkan nanti sampai wangi dan juga agak kecoklatan dikit ya.
Kalau sudah, baru nanti kita akan masukkan cabenya atau lomboknya. Ini mau kita aduk-aduk lagi biarkan nanti sampai rodok kering. Nah, sekarang kita akan masukkan buncisnya terlebih dahulu. Aduk-aduk. Untuk togenya atau kecambahnya nanti aja belakangan, Flavis. Soalnya kan toge sebentar banget mateng, cuma digosrang-gangsreng aja sebentar mateng kok. Pokoknya kita masak dulu buncisnya. Kalau misalnya kira-kira buncisnya sudah setengah mateng, baru di sini kita akan masukkan kecambahnya atau togenya. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Di sini aku mau pakai garam dan juga ada kaldu bubuk. Misalnya Flavis mau pakai micin boleh, atau misalnya Flavis nggak suka sama sekali sama penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa, rasa itu udah tetap enak dan juga gurih. Kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti matang. Untuk tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Flavis ya. Aku sukanya itu masih krius-krius kayak gini. Di Flavis mau masak lebih empuk dikit juga boleh. Nah, begini aja udah mateng. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak. Senajan menu masakan murah, simple tapi enak. Udah siap kita sajikan di meja makan untuk sarapan, untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep martabak telur yang enak banget. Ini versi rumahan banget ya. Rasanya enak, bikinnya simple banget. Dan untuk kulitnya, aku hanya pakai kulit lumpia aja Flavis, ya kan? Jadi Flavis bisa beli di tukang sayur ataupun di pasar, itu juga banyak yang jual kalau kulit lumpia kayak gini. Untuk bahan isiannya aku mau pakai ada ayam ya, ayamnya kita cincang, bisa juga pakai daging sapi. Kita cincang-cincang, nggak usah sampai halus banget, cincang kasar aja kayak gini. Kemudian ini nanti mau kita tumis terlebih dahulu. Untuk bumbu tumisannya, di sini aku pakai bawang putih. Ini bawang putihnya mau kita geprek, terus kita cincang kasar aja. Pokoknya aku bikin resep ini gara-garanya kemarin tuh lagi hujan di rumah. Terus pengen beli martabak abang-abang di luar, tuh kan enak banget kan ya. Tapi males banget karena ada hujan. Akhirnya aku pakai bahan seadanya di rumah. Biarpun rupanya elek banget, tapi rasanya enak banget Flavis. Sekarang kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kita tumis bawang putihnya terlebih dahulu. Kita gongsong-gongsong, apinya kecil aja biar nanti nggak terlalu cepet merah ya, nggak terlalu cepet gosong. Kalau sudah wangi dan juga sudah ada kecoklatan seperti ini, kita akan masukkan daging ayamnya. Misalnya Flavis nggak ada daging ayam, bisa diganti pakai daging sapi, itu nanti lebih enak lagi Flavis. Kita tumis-tumis lagi, tambahkan ada garam dan juga ada kaldu bubuk sedikit. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai bumbunya tercampur rata dan juga matang. Kalau misalnya sudah matang, ini kita sisihkan, biarkan nanti dingin ya. Sambil menunggu dingin, di sini kita siapkan untuk bahan isian lainnya. Kita mau pakai daun bawang. Daun bawangnya pakainya yang banyak Flavis, biar nanti rasanya itu lebih enak. Kita potong-potong daun bawangnya. Kalau sudah, tambahkan bawang bombay. Bawang bombaynya kita iris-iris tapi kecil-kecil kayak gini Flavis. Kita mau dicincang juga boleh banget. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan telurnya ya. Untuk telurnya per porsi kayak gini Flavis, aku mau pakai sekitar 4 biji. Jadi seperapat ya. Kalau telurnya sudah kita buka, terus kita kocok-kocok. Di sini kita akan tambahkan lagi ada garam sedikit aja, karena tadi ayamnya kan sudah kita pakai garam, jadi ini telurnya pakainya sedikit aja. Misalnya Flavis tambahkan micin juga boleh. Kita aduk-aduk lagi, baru kita akan masukkan daging ayamnya dan juga kita akan masukkan godong bawangnya, bawang bombaynya. Kita aduk-aduk biarkan tercampur rata. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Kita siapkan wajannya tadi bekas gongsong ayamnya tadi sudah aku cuci. Sekarang tambahkan minyak. Kita akan toto
kulit lumpianya seperti ini ya. Ini aku pakainya agak lebar jadi 4 lembar. Nah, kita tuang telurnya, sudah tadi kita campur dengan daun bawang dan juga bawang bombaynya. Terus di bagian atasnya kita tutup lagi seperti ini. Nah, kita biarkan sampai nanti bawahnya agak kekot atau agak mengeras ya. Kalau misalnya bagian bawah sudah agak mengeras, baru nanti kita balik. Kalau misalnya Fluffy susah untuk baliknya, nanti boleh dibantu pakai piring. Nah, kita balik, kita tunggu sampai nanti bagian bawahnya keket lagi atau keras lagi. Itu tandanya sudah mateng. Nah, ini sekarang siap kita sajikan di piring. Ini mau kita potong-potong. Ini biarpun rupanya kayak gini tapi rasanya tuh enak banget, nggak kalah sama di abang-abang. Nanti tinggal kita maemnya boleh pakai cabai rawit, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng sawi yang enak banget, atau caisim ya, biasa kita sebut caisim. Nggak tahu kenapa Fluffies kalau di daerahnya Fluffy Kasih itu sawi kayak gini tuh rasanya tuh enak. Nggak kayak waktu dulu aku tinggal di Jakarta. Itu kalau caisim itu ada rasa kayak langu gitu kan, tapi kalau di sini tuh nggak enak, rasanya itu kemerenyes terus enak gitu pokoknya. Makanya aku suka banget tinggal di desa tuh, suka maem sawi. Untuk bahan tambahannya di sini aku mau pakai tempe Fluffies. Nih tempenya kita potong-potong. Bagi Fluffies yang nggak ada tempe bisa diganti pakai kecambah, kedelai, atau misalnya Fluffies mau pakai tahu kopong, itu juga enak banget. Kalau tempenya udah dipotong-potong kita sisihkan. Terus nanti kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita mau pakai yang simple. Dah, cuman ada bawang merah, bawang putih, terus cabai. Dah, ini aja. Paling kalau misalnya nanti Fluffies mau tambahkan seperti godong salam sama lengkuas, itu juga boleh banget. Tapi kalau aku nggak, cuman ini aja. Wis. Untuk bawang putihnya tadi adanya cuma kecil-kecil banget, tapi karena kehabisan bawang putih, nanti kalau misalnya Fluffies ada gede-gede di rumah boleh tambahkan dikit lagi ya. Terus kita masukkan atau kita mau iris-iris lomboknya. Aku pakai cabenya rawit. Jadi Fluffies yang nggak suka pedas boleh pakai cabai merah keriting ataupun cabai gede, itu kan nggak terlalu pedas ya. Nah, ini aja. Sekarang mau kita tumis-tumis. Siapkan wajan, tambahkan minyak, kita mau tumis bumbunya. Masukkan terlebih dahulu bawang berambangnya sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, baru nanti kita akan masukkan lomboknya atau cabenya, aduk lagi. Terus kita mau masukkan tempenya kita aduk-aduk dulu, kita gongsong-gongsong dulu sampai nanti tempenya mateng. Sawi itu kan sebentar banget matang Fluffies, jadi pastikan ini tempenya matang dulu. Nah, ini kan udah rodok kering nih. Ini tempenya sudah mateng, baru nanti kita akan masukkan sawinya. Kalau sawinya udah masuk, nanti kita tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Karena pakai garam, pakai bubuk, atau bisa Fluffies pakai micin ya boleh. Misalnya Fluffies tambahkan gula pasir sedikit ya, boleh sedikit aja. Kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya nggak usah lama-lama lagi Fluffies, tinggal dikurang-kurang sebentar. Ini biar warnanya tetap cantik banget. Seperti ini aja, ini sudah matang. Ini siap kita sajikan di meja makan. Wis, nah ini enak banget ini, kita maem pakai nasi anget, terus tambahin ndok dadar atau ndok ceplok, is komplit. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan yang enak banget. Ini ikannya nanti mau kita masak pakai kemangi. Jadi nanti ada aromanya khas dari kemangi yang enak banget. Sekarang kita siapkan dulu ikannya, kita sayat-sayat, terus nanti kita marinasi pakai garam sedikit. Ini aku pakai ikannya ikan nila ya. Fluffies bisa juga pakai ikan mujair, atau misalnya Fluffies mau pakai ikan gurame, ikan kakap merah, kakap putih, ikan kerapu, ikan kue, itu boleh banget, rasanya enak banget. Boleh juga pakai ikan kembung Fluffies. Yang penting kalau misalnya Fluffies masak ikan, pastikan ikannya itu masih seger, dagingnya itu masih kenyal, nggak meleot-meleot. Biasanya kalau ikan tuh dagingnya udah lembek, udah meleot-meleot, itu udah nggak seger lagi.
Sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Kita mau pakai ada tomat, terus tambahkan lagi godong bawang. Ini mau kita iris-iris. Kalau sudah diiris-iris, kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya kita mau pakai bawang putih, terus kita juga mau pakai kunir, cabai, kemiri. Cabenya tadi aku tambahkan rawitnya sedikit, nanti ada rasa pedes-pedesnya. Kalau sudah halus, ini kita mau goreng dulu ikannya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Biasanya kalau aku goreng-goreng ikan atau goreng ayam tuh biar dagingnya atau minyaknya tuh nggak meletup-meletup, aku tabur sedikit pakai tepung terigu, atau misalnya mau pakai tepung beras juga boleh banget. Kita goreng ikannya sampai nanti bawahnya udah agak kecoklatan dan juga udah kering, baru nanti kita balik. Ini cukup satu kali balik aja, pelapis. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan dulu. Terus kita mau tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi dan juga nanti bumbunya tanek. Pokoknya kunci utamanya tuh masak bumbunya itu harus tanek, pelapis. Kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah agak kering, sudah tanek seperti ini, sekarang kita akan tambahkan lagi air. Kalau air udah masuk, tambahkan garam, kaldu bubuk, terus tambahkan juga gula sedikit dan juga asam jawa. Nah, ini asamnya nggak boleh di skip, pelapis, wajib ada. Kalau misalnya pelapis nggak punya asam jawa, juga bisa pakai asam yang lebar-lebar, itu asam glugur kalau nggak salah namanya, itu juga boleh banget. Kita masak, apinya kecil aja. Ini tak baliknya juga cukup sekali aja, biar nanti ikannya nggak hancur. Pada saat disajikan, ikannya masih tetap utuh dan cantik banget. Kalau kuahnya udah mulai rodok susut, ini sekarang kita akan masukkan daun kemangi. Ini tadi sudah aku petik-petik dan juga sudah aku cuci bersih, pelapis, daun kemanginya. Ini masih seger banget. Kita masak, kita masukkan. Terus di sini juga kita akan masukkan tadi ada godong bawang dan juga tomat. Ini sengaja godong bawang dan tomatnya aku masukin belakangan biar nanti masih seger pada saat kita sajikan. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, udah masaknya nggak usah lama-lama lagi. Ini tinggal kita angkat, kita sajikan di meja makan. Wah, ini warnanya cantik banget. Rasanya enak, gurih. Ini jangankan maam ikan ya, pelapis, kita maam kuahnya pakai kemanginya aja. Ini rasanya udah enak banget. Nah, ini sekarang kita sajikan. Ini boleh untuk lauk sarapan, lauk makan siang, ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak kan sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan bening janggel yang seger banget. Ini namanya daun janggel kalau di tempat Flavikasi, cuman biasa orang nyebutnya itu daun ubi ya. Ini daun ubinya mau kita potek-potek. Terus kan kalau daun ubi ada bagian kasar-kasarnya itu kan. Nah, kalau waktu kita motek kita agak lepas-lepasin gini, pelapis. Kemudian kalau sudah dipotek-potek semuanya, ini mau kita sisihkan. Terus nanti dicuci sampai benar-benar bersih banget. Untuk bahan tambahan jangan beningnya hari ini aku mau tambahkan kecambah. Bagi pelapis yang mungkin mau ditambahkan wortel itu juga boleh banget. Nah, untuk bumbunya di sini ini rasanya wajib ada kencur. Di daerah lain mungkin kalau jangan bening itu suka pakai kunci ya. Kalau di tempat Flavikasi lebih sukanya pakai kencur biar lebih seger. Kemudian di sini tambahkan juga ada brambang atau bawang merahnya, ini kita iris-iris. Terus tambahkan juga ada bawang putih. Semua bahan ini kita iris-iris. Kalau sudah nanti kita juga akan tambahkan godong salam biar nanti makin seger. Sekarang kita siapkan dulu air yang sudah mendidih. Kemudian kita masukkan semua bumbu, tambahkan lagi gula jawa, garam. Kalau sudah mendidih, baru kita akan masukkan bahan-bahannya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, masak kayak gini tuh nggak usah lama-lama, Flavis, karena daun janggel dan kecambah itu kan sebentar banget mateng. Jadi masaknya nggak usah lama-lama. Makanya tadi pastikan kuahnya itu udah mendidih dulu, udah seger dulu, baru kita akan cemplungin sayurannya. Nah, di sini untuk menambah aroma biar nanti tambah wangi dan juga tambah gurih lagi, ini aku bikin brambang goreng.
Ini kita aduk-aduk brambang goreng sampai nanti warnanya agak kecoklatan. Kalau sudah, ini mau kita angkat, terus kita langsung taburin di atasnya kayak gini. Kemudian kita aduk-aduk, udah nggak usah lama-lama lagi nih, aromanya udah wangi banget, seger, terus warnanya juga cantik banget. Ini enak banget kita maem pakai sambal korek. Bulan tadi aku bikin sambal korek sama campuran petek, wah enak banget. Apalagi kalau tambah goreng serengnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng putren yang enak banget. Jadi aku bikin resep ini gara-garanya kemarin tuh pergi kondangan. Terus habis itu ada menu yang satu ini. Rasanya koyo enak banget. Terus tak rasa-rasa bumbunya juga kayak simple. Makanya aku langsung mau praktekin aja di rumah. Sekarang kita siapkan dulu putrennya. Terus di sini aku mau pakai dada ayam. Bisa juga misalnya Fluffy mau pakai bagian lain. Yang penting ayam tanpa tulang ya, atau ayamnya di fillet. Nah, ini mau kita potong-potongnya kecil-kecil, boleh mau serong-serong ataupun mau kotak-kotak ya boleh, sesuai Fluffy di rumah aja. Kalau aku hari ini tak potong kecil-kecil aja kayak gini Fluffy. Kalau sudah dipotong-potong ini nggak perlu dimarinasi, jadi nanti langsung kita masak aja dengan bumbu-bumbu. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan, terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita mau pakai yang rodok pepek Fluffy. Sini kita bumbu iris ya kita siapkan. Aku mau pakai godong bawang. Godong bawangnya kita potong serong-serong. Ini aku pakainya agak banyak Fluffy, biar nanti lebih wangi dan juga warna masakannya juga jauh lebih cantik. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Terus di sini aku mau tambahkan lagi lombok. Aku mau pakainya lombok rawit Fluffy. Jadi biar lebih pedes. Rasanya itu kalau nggak pedes kok yang nggak enak. Bagi Fluffy yang nggak terlalu suka pedes, nanti pakainya yang cabai gede aja atau cabai merah keriting, terus bijinya dibuang, itu kan nanti nggak terlalu pedes. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya, ada kemiri, bawang putih, dan juga ada bawang merah. Ini mau kita haluskan, boleh pakai ulekan, atau misalnya Fluffy mau pakai blender ya boleh, saya Fluffy di rumah aja. Kalau sudah halus, nanti mau kita tumis. Kita siapkan wajan. Kemudian kalau misalnya nanti sudah panas, kita mau tambahkan minyak. Nggak usah banyak-banyak, minyaknya sedikit aja. Kita masukkan bumbunya, kita gongsong-gongsong, tumis sampai nanti aromanya wangi. Kalau sudah wangi, masukkan cabenya. Terus kita aduk-aduk. Kalau sudah matang bumbunya, kita akan masukkan terlebih dahulu ayamnya. Kita aduk-aduk. Tambahkan juga ada gula jawa, terus ada kecap manis sedikit. Kita aduk-aduk lagi, biar nanti kegongsong dulu dengan ayamnya ya. Nah ini kalau misalnya ayamnya sudah mateng, bumbunya ngeresep, baru sini kita akan masukkan putrennya. Putren itu sebentar banget matang, tapi tinggal sereng aja mateng kok. Jadi masuknya belakangan aja. Kita aduk-aduk lagi. Di sini kita tambahkan juga ada sedikit garam dan juga aku mau pakai kaldu bubuk. Kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah mateng, rasanya udah pas, enaknya udah gurihnya, manisnya udah pas. Di sini tambahkan sedikit air. Kita masak lagi sampai nanti kuahnya asat. Kalau sudah, kita akan sajikan di meja makan. Oh ya lali, godong bawangnya belum kita masukkan. Nah, kita masukkan godong bawangnya. Kita aduk-aduk sebentar, dah begini aja. Rasanya enak, gurih, buket. Ini cocok banget Fluffy. Bisa untuk lauk malam hari-hari, atau misalnya Fluffy mau bikin acara-acara seperti arisan ataupun manten, kalau nyunatin, itu bisa jadi untuk lauk prasmanannya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah!